Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Smart Policing sebagai model pemolisian di era kenormalan baru menuju Indonesia Emas 2045. Pada konteks ini saya ingin memulai tentang konsep smart policing yang berbasis pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian merupakan suatu ilmu antar bidang atau ilmu yang mempelajari berbagai hal, bisa mengacu teori dan konsep yang relevan dari berbagai konsep dan teori ilmu pengetahuan lainnya. Pada konteks ini tentu kita memikirkan bahwa ilmu kepolisian ini dapat dilihat atau dikaji dari kerja kepolisian, baik di ranah birokrasi maupun di ranah masyarakat. Ilmu kepolisian adalah ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan keteraturan sosial. Pada konteks ini tentu akan berkaitan dengan masalah-masalah hal yang kontraproduktif atau penanganan hal yang kontraproduktif, baik itu kejahatan dan penanganannya, juga yang berkaitan dengan hukum, penegakan hukum, dan keadilan. Kepolisian sebagai penegak hukum dalam mempelajari ilmu kepolisian atau mengembangkan ilmu kepolisian juga mempelajari tentang isu-isu penting yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu juga mempelajari tentang teknis dan teknik kepolisian, baik yang mendasar, baik untuk penyelidikan dan penyidikan. Nah, pada konteks ini tentu kita bisa memahami atau mengembangkan bahwa semua ini polisi bekerja di ranah birokrasi maupun di ranah masyarakat, itu yang dikatakan sebagai pemolisian atau segala usaha atau upaya yang dilakukan kepolisian baik dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan keteraturan sosial. Nah, disinilah polisi bisa dilihat sebagai petugas, sebagai fungsi, dan sebagai institusi. Pada konteks ini tentu saya ingin menyampaikan bahwa polisi adalah bertugas untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Polisi sebagai penjaga kehidupan, polisi sebagai pembangun peradaban, dan sekaligus sebagai pejuang kemanusiaan. Konteks menjaga kehidupan, kita dapat melihat bahwa suatu masyarakat dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada produktivitas. Pada proses produktivitas ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan yang dapat merusak, bahkan mematikan produktivitas itu. Sehingga untuk melindungi masyarakat yang produktif, diperlukan adanya institusi yang menangani, yaitu salah satunya polisi. Di sini juga perlu ada aturan, ada etika, norma, dan moral. Disinilah polisi untuk mewujudkan keteraturan sosial atau yang sering dikatakan atau dikenal dengan Kamtibmas, yaitu bukan hanya keamanan tapi juga adanya rasa aman. Pada konteks ini tentu polisi menjadi co-producer, mendukung proses produktivitas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Nah, di sini kita juga melihat pelayanan kepolisian dapat dikategorikan melalui pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Sejalan dengan hal ini, tentu kalau kita melihat bahwa polisi, model-model pemolisiannya dapat dikategorikan yang berbasis wilayah, berbasis fungsi, berbasis dampak masalah. Berbasis wilayah kita tahu di Polri dapat dilihat dari Mabes, Polda, Polres, Polsek, Pospol, sampai kepada Babin Kamtibmas. Secara fungsi kita dapat melihat secara fungsi utama, fungsi pendukung, dan fungsional. Nah, satu lagi yang sering kita lakukan atau kita sering tunjukkan pada operasi-operasi kepolisian, inilah model yang berbasis dampak masalah, di mana polisi menggerakkan atau membangun dan memelihara keteraturan sosial dengan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, yaitu secara lintas wilayah, lintas fungsi, dan lintas stakeholder. Ini semua dikerjakan dengan sistem
satuan tugas atau dalam operasi-operasi kepolisian, baik yang terpusat ataupun yang mandiri kewilayahan. Sejalan dengan hal ini, tentu kita semua memikirkan di era new normal atau kenormalan baru, kita juga melihat atas keindonesiaan. Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang banyak permasalahan-permasalahan, potensi konflik, dan juga alam, suku, bangsa, dan juga corak masyarakat yang berbeda. Maka pada konteks ini tentu kita memikirkan bagaimana kita bisa mengembangkan model dan pola pemolisiannya. Satu prinsip seribu gaya, walaupun pada prinsipnya sama, tetapi konteks kewilayahan, konteks corak masyarakat dan kebudayaannya ini bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Atau kita bisa memanfaatkan hal-hal yang berkaitan dengan lokal genius. Nah, disinilah kita semua bisa melihat banyak hal. Tentu kita bisa melihat daerah perkotaan, daerah pertanian, perkebunan, daerah hutan atau kawasan-kawasan khusus, dan juga berkaitan dengan lintasan, ataupun juga yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga keamanan dan rasa aman ini memang menjadi suatu benang merah daripada pemolisian itu sendiri. Nah, disinilah tentu kalau kita melihat sekarang ini dikenal dengan adanya community policing atau Polmas yang telah kita lakukan atau sudah ditumbuh kembangkan, yaitu bagaimana polisi ini pada posisinya bisa menjadi mitra atau bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Nah, di sisi lain adalah polisi juga berusaha memahami kebutuhan akan rasa aman dan keamanan suatu wilayah, sehingga keberadaan polisi ini dapat diterima, dapat didukung, dan menjadi bagian daripada hidup dan kehidupan masyarakat itu. Selain itu, kita juga menyadari bahwa polisi sebagai penegak hukum. Nah, disinilah kita menyadari bahwa polisi sebagai pembangun peradaban adalah polisi ini selaku penegak hukum dan keadilan di dalam menegakkan hukum adalah untuk yang pertama adalah menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua, mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan. Yang keempat adalah supaya ada upaya-upaya dapat dikembangkan terbangunnya budaya tertib. Yang kelima supaya ada kepastian. Dan yang keenam adalah ini bagian dari edukasi, karena amanat konstitusi negara kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, disinilah kita semua menyadari bahwa polisi di dalam menegakkan hukum, spiritnya adalah membangun peradaban, karena untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena pada konteks seperti inilah community policing tadi, yang pertama dari kemitraan, ada mitra untuk memahami dan juga untuk menjadi penegak hukum. Selain itu juga keberadaan polisi bisa menjadi ikon adanya rasa aman, setidaknya mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan-gangguan keteraturan sosial atau gangguan kamtimas, di mana polisi ini bisa menjadi ikon yang cepat, dekat, dan bersahabat. Pada konteks ini tentu kita semua sadar bahwa polisi ini adalah bagian dari masyarakat, dan kita semua bisa bersama-sama untuk menumbuh kembangkan keamanan, rasa aman, keteraturan sosial, mendukung produktivitas, dan juga bisa mengatasi berbagai permasalahan, berbagai konflik, ataupun berbagai hal-hal yang kontraproduktif. Berkaitan dengan hal ini, tentu model-model pemolisian di era digital, kita semua sadar bahwa model konvensional tadi bukan berarti salah, tetapi kita juga menggabungkan dengan model yang proaktif dan problem solving. Konteks proaktif ini bukan berarti hanya reaktif saja, tetapi polisi bekerja, ada atau tidak ada masalah, polisi tetap berupaya melakukan suatu tindakan-tindakan. Dan di sini problem solving adalah lebih mengutamakan kepada pencegahan. Tingkat keberhasilan polisi bukan sebatas pada pengungkapan kasus semata, melainkan juga bisa
menunjukkan dan mewujudkan keteraturan sosial atau tidak adanya permasalahan sehingga produktivitas dan kualitas hidup masyarakat bisa meningkat. Tentu pada konteks ini kita juga mengacu kepada sistem yang demokrasi. Yang pertama adanya transparan, akuntabel, dan juga adanya pengawasan serta pembatasan kewenangan polisi sehingga perlu ada namanya aturan-aturan atau sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Pekerjaan polisi ini tentu perlu ada pertanggungjawaban kepada publik. Yang pertama, pertanggungjawaban secara moral. Yang kedua, pertanggungjawaban secara hukum, pertanggungjawaban secara administrasi, pertanggungjawaban secara fungsional, dan pertanggungjawaban secara sosial. Kita di dalam mengembangkan pola-pola pemolisian, selain melihat corak masyarakat dan kebudayaannya, ini kita juga memikirkan bahwa model-model community policing yang dilakukan secara konvensional di era digital perlu dikembangkan sistem online atau sistem elektronik atau menjadi e-policing. E-policing kita mengacu kepada sistem-sistem pelayanan secara virtual. Sehingga kita di dalam era digital memikirkan adanya back office, application, dan network. Nah, disinilah kita back office sebagai operation room atau control room merupakan bagian penting untuk dapat menjadi pusat K3I untuk komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi. Selain itu, kita di dalam aplikasinya juga memberdayakan atau menggunakan artificial intelligence yang juga nantinya berbasis kepada Internet of Things, sehingga yang prima, yaitu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Sejalan dengan hal ini, kita semua memikirkan bagaimana konteks sistem elektronik ini benar-benar menjadi bagian penting yang bisa memberikan pelayanan kepada publik, maka perlu ada bangunan atau sistem big data yang semua ini merupakan dasar untuk memberikan pelayanan virtual yang bisa menghasilkan algoritma. Konteks algoritma ini bisa dilihat atau diwujudkan melalui infografis, info statistik, info virtual yang merupakan suatu prediksi, antisipasi, dan solusi. Yang ini bisa diakses secara on-time, real-time, dan anytime. Nah, era digital tentu kita mengembangkan sistem-sistem back office application network tadi melalui pada sentra-sentra pelayanan pada fungsi-fungsi kepolisian atau pada konteks wilayah. Kita bisa membaginya, bisa membuat model-model yang prinsipnya sama tapi pada variasinya bisa berbeda sesuai dengan kepentingan dan konteks permasalahannya. Nah, disinilah melalui sentra-sentra ini maka perlu dibangun tadi call and command center, traffic control center. Sistem elektronik ini pada konteks pengamanan atau pelayanan dapat dibuat kategori untuk lalu lintas maupun komunitas. Di dalam konteks ini pada prinsipnya juga sama, artinya ada sistem inputting data, sistem informasi, sistem jaringan-jaringan, dan sistem-sistem yang perlu kita bangun baik soft power maupun smart power. Nah, di sini kita di dalam e-policing bisa memberikan pelayanan secara prima 1x24 jam, terus-menerus, dan ini dapat melihat suatu algoritmanya, dan tentu ke depan kita menghasilkan indeks Kamtipmas, indeks keteraturan sosial, indeks tingkat lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Ini semua bisa diwujudkan dalam algoritma tadi. Pada konteks seperti ini tentunya kita harus menyiapkan model grand strateginya seperti apa. Model-model ini perlu dikembangkan, baik yang secara konvensional maupun secara elektronik. Di era pandemi COVID, menyadarkan kita semua bahwa di era pandemi ini manusia sebagai makhluk sosial menghadapi permasalahan, yaitu manusia sebagai sosial harus melakukan social distancing. Maka perlu pemikiran ke depan untuk mengembangkan bagaimana forensik policing atau pemolisian forensik. Nah, disinilah kita juga siap menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ancaman atau permasalahan di bidang biologi, nuklir, fisika, kimia, ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial lainnya, yang ini semua by design. Nah, konteks inilah forensik policing tentu perlu didukung pada sistem dan
hal-hal yang berkaitan dengan penanganan atau kompetensi para petugasnya. Di sini kita semua mengatakan bahwa smart policing, smart pada konteks ini bukan smart pada kecerdasan, tetapi adalah pada sistem yang fungsional. Sehingga di dalam proses pengembangan atau memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, kita perlu membangun suatu sistem yang baik, sistem-sistem kemitraan, sistem-sistem untuk membangun jejaring, sistem komunikasi, informasi, bahkan ada riset dan pengembangan atau research and development. Nah, disinilah ilmu kepolisian tentu di dalam smart policing menjadi sangat penting, bagaimana mulai dari lembaga pendidikan, kemudian bagaimana menyiapkan master trainer, dan trainingnya, serta kita bisa melakukan untuk coaching. Nah, di sini kita semua mempunyai sistem jaringan dari back office application network tadi bisa dibangun di dalam konteks yang lebih luas. Kita juga perlu memberdayakan media sosial, karena sistem media sosial ini menjadi bagian penting untuk kita semua bisa mengatasi era post-truth, hal-hal yang kontraproduktif, dan kita juga bisa mengangkat harkat martabat manusia untuk mendorong produktivitas, dan kita juga bisa mengatasi potensi konflik yang berkaitan dengan hal-hal yang primordial. Konteks mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa melindungi segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda. Nah, pada konteks ini sebenarnya di dalam smart policing juga bisa dikembangkan menjadi upaya membangun masyarakat yang sadar wisata. Melalui masyarakat yang sadar wisata, ini konteks kita untuk mengajak masyarakat bisa mencintai, menghargai, dan tingkat patriotisme atau cinta bangsa ini semakin tinggi. Karena pada konteks masyarakat sadar wisata ini bukan sekedar pariwisata, tetapi bisa memberdayakan, bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini dengan seni budaya, dengan peradabannya, dan berbagai hal yang baik religi, seni, tradisi, hobi, community, teknologi, semua bisa diberdayakan. Melalui konteks konvensional policing, e-policing, dan smart policing, kita semua bisa membangun suatu sistem keteraturan sosial. Dan tentu konteks ini, sistem pemolisian atau policing bisa kita kembangkan dalam banyak hal. Kita bisa melihat pada road safety policing misalnya, international policing, road safety border, atau bahkan kepada sistem laboratorium yang berkaitan dengan pengembangan ilmu sosial dan ilmu kepolisian. Nah, disinilah kita dari research and development, kita semua bisa membangun suatu pola, membangun suatu sistem-sistem bahwa analisa, dialog, kemudian juga membangun jejaring, problem solving, upaya-upaya sistem pengamanan ini bisa saling terhubung satu dengan lainnya. Baik itu permasalahan yang sifatnya rutin, khusus maupun kontingensi. Dan tentu konteks ini juga bisa dikembangkan dengan model emergency policing ataupun contingency policing, karena negara kita juga daerah ring of fire. Nah, smart policing pada hal-hal seperti ini kita semua bisa membangun dalam hal konteks keprofesionalismenya. Jadi polisi di era kebaruan atau era new normal ini dituntut untuk profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Arti profesional itu ahli, dan mengembangkan berbasis ilmu kepolisian, baik untuk konvensional policing, e-policing maupun smart policing. Cerdas artinya kreatif dan inovatif, ini bisa terus mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, dan kita juga sadar bahwa masyarakat ini dinamis, dan ilmu kepolisian ini juga akan dinamis, dan kita juga bermoral. Konteks bermoral ini semua dibangun atas kesadaran, karena kita harus juga mendalami, menekuni, meyakini bahwa sebagai polisi ini adalah penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sebagai pejuang kemanusiaan. Konteks modern ini berbasis IT, sehingga
Akuntabilitas secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsi, dan secara sosial ini mampu menunjukkan pelayanan yang prima, dan semua ini bisa dilihat melalui algoritmanya dan juga indeksnya. Dan ini semua bisa diakses dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Konteks smart policing ini adalah kaitan bagaimana membangun polisi di era kenormalan baru melalui konvensional policing, e-policing, dan forensik policing untuk mengatasi berbagai permasalahan secara prima. Dan ini perlu dibangun, dibuat model-model dan grand strateginya sehingga kita semua bisa menumbuh kembangkan sesuai dengan konteks dan corak masyarakat serta kebudayaannya, serta kita bisa memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hal-hal yang berkaitan dengan sistem-sistem yang saling terhubung. Nah, disinilah kita semua sadar bahwa keamanan dan rasa aman ini menjadi benang merah bagi sistem-sistem pemolisian, sehingga polisi cepat, dekat, dan bersahabat. Cepat artinya kita selalu bekerja dengan cepat dan tulus hati, dan kita menjadi polisi memiliki suatu kesadaran bahwa ini panggilan dan jalan hidup, serta dekat, jarak polisi dengan masyarakat ini dekat, bisa dibangun call center, command center, dan sistem-sistem lainnya. Bersahabat, polisi adalah bagian dari masyarakat yang dapat diterima keberadaannya serta mendapat dukungan, sehingga polisi itu memang dapat dipercaya dan menjadi bagian penting untuk mendukung produktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.